Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Fauzunafi dengan NIM G00255175 dari kelompok A7. Sini saya akan membuat laporan praktikum anatomi pada blok 2.3. Oke, yang pertama, laporan pertama yaitu Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot dan juga tangan kanannya, sering bergetar sendiri saat sedang santai. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomi substansia nigra. Kemudian yang kedua, substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Kemudian yang terakhir ada substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusunan batang otak atau truncus encephalii. Oke, yang pertama, substansia nigra. Substansia nigra adalah nukleus berwarna gelap yang terletak di mesencephalon atau otak tengah atau yang biasa disebut dengan midbrain. Pada potongan melintang, mesencephalon urutannya dari depan ke belakang adalah yang pertama ada crus cerebri atau pedunculus cerebri, yaitu di bagian ventral atau depan. Kemudian ada substansia nigra yang berada di bagian tengah. Kemudian yang ketiga ada tegmentum di bagian dorsal atau belakang. Substansia nigra sendiri dibagi menjadi dua pars, yaitu pars compacta yang banyak mengandung neuron dopaminergic dan pigmen neuromelanin. Kemudian ada pars reticulata yang berfungsi sebagai jalur keluar atau output dari ganglia basalis. Kemudian fungsi dari substansia nigra sendiri yaitu neuron-neuron di pars compacta menghasilkan dopamin, kemudian mengirimkan dopamin ke striatum melalui jalur nigrostriatal. Dopamin sendiri berfungsi untuk mempermudah inisiasi gerakan, membuat gerakan menjadi halus dan juga terkoordinasi, kemudian menghambat gerakan yang tidak diperlukan. Oke, kemudian ganglia basalis sendiri tersusun atas yang pertama nukleus caudatus yang berbentuk lengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda. Kaput nukleus caudatus melanjutkan diri ke dalam putamen dan cauda nukleus caudatus berakhir di kompleks amygdaloideum. Kemudian yang kedua ada nukleus lentiformis, terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama yaitu putamen yang berada pada lateral dan juga globus pallidus di bagian medial yang dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Kemudian yang ketiga ada corpus amygdaloideum atau nukleus amygdaloideum yang berhubungan dengan sistem limbik, berhubungan erat dengan ulcus pada gyrus hippocampus. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat claustrum, yaitu lamina grisea tipis di antara putamen dan juga insula. Ini untuk gambar dari substansia nigra sendiri. Oke, kemudian yang kedua selanjutnya ada pons. Pons tersendiri terletak di bagian batang otak, di tengah batang otak, tampak sebagai tonjolan besar di depan cerebellum, berfungsi untuk yang pertama sebagai jembatan antara cerebrum dan juga cerebellum dan medulla oblongata. Kemudian mengandung nukleus saraf cranialis, kemudian berperan dalam pengaturan pernafasan dan juga membantu koordinasi gerakan dan keseimbangan melalui hubungan dengan cerebellum. Untuk foto pons sendiri itu ini ya. Oke, kemudian ada medulla oblongata. Medulla oblongata eksterna ini gambarnya tampak depan, dan ini tampak belakangnya. Medulla oblongata interna terdiri dari kompleks nuklear olivarius, kemudian ada nukleus ambiguus motorik, nukleus somatik motorik yang terdiri dari nervus 9, 10 dan juga 12. Dan ada nukleus tractus solitarius untuk sensorik, terdiri dari nervus 7, 9 dan juga 10. Kemudian ada nukleus dorsalis nervus vagus, kemudian ada yang terakhir nukleus nervus hypoglossus. Oke, kita masuk pada laporan
Yang kedua yaitu Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplopia, dan juga kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan sistem vaskularisasi sirkulus arteriosus Willisi. Oke, yang kedua, jelaskan anatomi 3 bagian utama menyusun struktur anatomi batang otak, mesencephalon, pons, dan juga medula oblongata. Dan yang terakhir, gejala pada wajah dan juga mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja, sebutkan nomor, nama, dan juga fungsi yang nukleusnya atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Oke, yang pertama, sirkulus Willisi merupakan suatu cincin anastomosis arteri yang terletak di dasar otak dan juga berfungsi menghubungkan sistem arteri karotis interna dan dengan sistem vertebrobasilaris. Struktur ini berperan penting dalam menjaga suplai darah ke otak dengan menyediakan jalur sirkulasi kolateral apabila terjadi penyumbatan atau gangguan aliran pada salah satu pembuluh darah utama. Sirkulus Willisi dibentuk oleh beberapa arteri, yaitu arteri cerebri anterior kanan dan juga kiri yang dihubungkan oleh arteria communicans anterior, bagian terminal arteria karotis interna kanan dan kiri, arteria communicans posterior kanan dan kiri, serta arteria cerebri posterior kanan dan kiri. Melalui susunan tersebut, darah dapat mengalir dari satu sisi ke sisi lainnya atau dari sistem karotis ke sistem vertebrobasilaris apabila diperlukan. Oke. Nervus trigeminus keluar dari bagian lateral pons dan juga berfungsi sebagai saraf sensorik utama wajah, termasuk sensasi sentuhan, nyeri, dan suhu pada wajah, rongga mulut, rongga hidung, serta sebagian kulit kepala. Selain itu, nervus trigeminus juga memiliki fungsi motorik untuk menggerakkan otot-otot pengunyahan. Nervus abducens memiliki nukleus di pons dan keluar pada batas antara pons dan juga medula oblongata, sulcus atau pada sulcus pontomedularis. Saraf ini berfungsi menginervasi otot rectus lateralis mata yang berperan dalam menggerakkan bola mata ke arah lateral atau abduksi. Nervus facialis atau nervus 7 juga berasal dari pons dan juga keluar di sudut pontocerebellar. Saraf ini berfungsi mengendalikan otot-otot ekspresi wajah, membawa sensasi pengecapan dari 2/3 anterior lidah, serta mengatur sekresi kelenjar lakrimal, kelenjar submandibular, dan juga kelenjar sublingual. Kemudian ada nervus vestibulo-ocularis atau nervus 8 keluar di sudut pontocerebellar bersama nervus facialis. Saraf ini memiliki 2 komponen, yaitu bagian koklear yang berfungsi untuk pendengaran dan bagian vestibular yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh dan posisi kepala. Sekian saja laporan anatomi dari saya. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillah dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.